Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19,03211000036 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, acara yang ketiga. Nah, di acara 3 ini kita akan membahas tentang simptomatik. Nah, simptomatik ini merupakan suatu bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan juga membanding-bandingkan gejala penyakit pada tumbuhan. Berdasarkan sifatnya, gejala ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada gejala lokal dan ada gejala sistemik. Untuk gejala lokal, dia merupakan gejala yang terbatas atau sifatnya setempat dan biasanya muncul karena disebabkan oleh bakteri ataupun cendawan. Untuk gejala sistemik, ini merupakan gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman. Biasanya disebabkan karena virus ataupun penyakit-penyakit fisiologis. Sekarang kita akan membicarakan tentang morfologi gejala penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit tanaman ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama ada gejala nekrotik karena disebabkan adanya kerusakan bagian sel ataupun kerusakan sel. Yang kedua ada gejala hipoplastis karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Dan yang ketiga gejala hiperplastis atau pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Nah, yang pertama ada gejala nekrotis. Gejala nekrotis ini ada 6. Yang pertama nekrose atau terdapat bercak coklat ataupun hitam. Yang kedua ada kloros atau menguning. Yang ketiga ada perforasi atau rontaknya sel-sel mati hingga terbentuk lubang-lubang. Yang keempat ada kanker atau matinya sekumpulan sel pada bagian berkayu. Yang kelima ada eksudasi atau pendarahan. Yang keenam ada busuk atau rotting. Yang kedua ada gejala hipoplastis, dia terdiri dari roset, kerdil, dan juga perubahan simetris. Untuk yang gejala hiperplastis terdiri dari Weissenbrum atau sapu, sesidia, dan juga intumesensi. Ingin tahu gejala penyakit-penyakit ini di lapangan? Simak videonya terus ya. Check it out! Yang pertama, saya menemui satu tanaman yang dia memiliki beberapa helai daun yang kekuningan. Tanaman ini merupakan tanaman kelor atau memiliki nama latin Moringa olivera. Nah, gejala yang dialami merupakan gejala kloros atau menguning, di mana adanya perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Tingkat serangan pada tanaman ini dapat dikatakan rendah karena hanya ada di beberapa bagian tanaman saja. Nah, selanjutnya saya menemui 2 tanaman yang memiliki daun tidak dalam kondisi normal. Bisa dilihat bahwasanya daun yang dimiliki sedikit mengkerut ataupun jika dalam gejala penyakitnya ini bisa dibilang sebagai penyakit kerupuk. Nah, penyakit kerupuk daun ini disebabkan karena terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Yang pertama ada tanaman papaya atau biasa disebut Carica papaya. Untuk tingkat sebarannya atau tingkat serangannya ini bisa dikatakan sudah parah karena semua daun yang ada di pohon ini memiliki kondisi yang sama, yaitu mengkerut. Nah, untuk yang kedua ini ada tanaman cabai atau Capsium frutescens. Untuk yang tanaman cabai ini tingkat serangannya bisa dikatakan masih rendah karena hanya ada di beberapa daun saja. Nah, ini ada satu tanaman lagi yang saya temui kondisi yang kurang normal dari daunnya, yaitu terdapat bercak-bercak berwarna coklat, kekuningan, ataupun hitam. Nah, gejala ini saya temui pada tanaman salak atau nama latinnya adalah Salaca zalaca. Untuk tingkat sebarannya bisa dikatakan masih rendah karena memang hanya di beberapa daun saja, dan untuk daun-daun yang lain masih normal. Untuk kondisi seperti ini dapat diartikan bahwasannya tanaman ini mengalami gejala nekrose. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum kita kali ini yaitu gejala penyakit pada tanaman yang disertai tanda dari patogen ataupun penyebab penyakit dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengadakan diagnosa di lapang. Nah, untuk lebih mempermudah dalam proses diagnosa tersebut, kita dapat menggunakan 3 tipe pokok morfologi gejala penyakit tanaman yang terdiri dari gejala nekrotis, gejala hipoplastis, dan juga gejala hiperplastis. Nah, cukup sekian video yang dapat saya
sampaikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.